Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallu ala Nabi Muhammad. Para ibu, bapak, dan seluruh pemirsa Cahaya Hati iNews di mana saja berada yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi kita mengikuti kajian ayat-ayat yang diajarkan dan dibacakan oleh guru kita. Selanjutnya dalam surah Al-Hujurat kita akan sambungkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau Allah menyatakan di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhan nas, Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya Allah menciptakan wahai manusia, sesungguhnya Allah menjadikan semua kita diciptakan oleh Allah dari kalangan perempuan, laki-laki yang bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, semua tidak lain adalah untuk lita'arofu, untuk saling mengenal. Momentum Idul Fitri ini adalah momentum menyambung kembali silaturahim. Kita semuanya tadi di awal saya bilang bahwa kita semua adalah mukmin, mukmin bersaudara. Yang namanya bersaudara, ketika ada yang sakit satu, sakitlah yang merasakan kita semua. Benar Bu? Maka ini momentum untuk menyambung kembali. Allah ciptakan kita laki-laki, perempuan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Dengan apa? Dengan tujuan supaya saling mengenal. Sebagai mukmin kita diikat dengan tali akidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebagai bangsa kita diikat dengan Pancasila. Kita pengen satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indo. Walaupun kita bineka tapi kita tunggal ika. Inilah kebersamaan. Inilah yang kita butuhkan. Momentum Idul Fitri menjadikan kita saling cinta, saling sayang. Siapa dan betapapun kita perlu orang lain. Ya Bu, saya ngomong begini ada bapak ibu yang dengerin. Ibu bapak menghadap kemari karena ada yang didengerin. Kita hidup saling perlu. Bukan berarti kiai, ustadz, mubalek, penceramah lebih hebat dari jamaah. Salah besar. Walaupun saya ceramah 3 jam, 3 hari 3 malam. Di Masjid Al-Muhajirin ini. Tapi yang dengerin gak ada. Paling kata marbot itu ustadz udah lama begitu. Kan PA ya bang. Nih, kita saling perlu saling mengenal. Artinya apa? Momentum bulan Idul Fitri ini. Momentum hari raya ini kita jadikan kita semua saling bersuku-suku berbangsa-bangsa untuk bersatu kompak. Setiap kita berbeda, masyarakat kita majemuk ya Bu. Lain suku, lain bahasa, lain adat. Apalagi kita nih diajari melalui masjid. Di masjid ada aturan yang gak tertulis. Siapapun masuk masjid copot sendal, buka sepatu. Itu aturan. RT masuk masjid, buka sepatu dong teh. Jangan mentang-mentang RT. RW masuk masjid, copot sepatu. Lurah masuk masjid, buka sepatu.
Camat masuk masjid, lah buka sepatu. Gubernur masuk masjid, copot sepatu. Pinter anak-anak. Termasuk presiden masuk masjid, copot sepatu. Dijaga kesuciannya masjid. Disinilah simbol kebersamaan umat. Di masjid jangan bicara soal warna kulit. Emang warna kulit begini kita mesen. Jangan ribut dong soal warna kulit ya bang. Potongan muka kita begini kita nggak mesen tuh. Jangan ngatain orang dong. Ini kadang-kadang usil mulut. Itu orang hidungnya lucu ya. Hidung orang dibacain. Orang kagak mesen. Nggak order ya bu. Nggak COD. Nih, kenapa? Disinilah kita diajarkan untuk saling mengenal. Dan ada di antara kita yang paling mulia di sisi Allah. Ini goalnya. Bukan yang paling pangkatnya tinggi. Bukan yang hartanya banyak. Bukan yang jabatannya tinggi. Bukan. Bukan yang udang-udangnya kayak ban Vespa. Ya Allah, bukan. Tapi yang paling mulia. Siapa dia? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling sempurna, yang paling mulia di sisi Allah, yang paling takwa. Alhamdulillah. Maka ayatnya jelas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Ramadan berakhir, tujuannya apa? Keluar sekolah Ramadan, dapat titel, dapat ijazah yang langsung dari Allah. Agar apa? Kita menjadi orang yang senantiasa beriman dan bertakwa. Inilah orang yang paling mulia. Yuk sama-sama Ibu, momentum Idul Fitri ini Bapak kita jadikan momentum kebersamaan, kekompakan, kerukunan. Insya Allah kita seperti dua tangan. Kanan dengan kiri berbeda, tapi akur dan kompak. Kiri gatel, kanan gak pakai diundang, datang garukin. Bener bu? Gak mungkin kiri gatel, kanan ngomel, mampus lu garuk sendiri. Gak ada. Kanan gatel, kiri pun gak pakai dibilangin, datang garukin. Dua-duanya gatel, kompak main garuk-garuk. Itulah makna kita kebersamaan. Tetangga lagi meninggal, jangan pakai diundang, tengokin. Tetangga ada yang sakit jangan pakai diundang, datengin takziah ya bu. Yang sakit terbalik ya. Yang sakit datengin, tengokin, yang meninggal datengin takziah, nggak usah pakai diundang ya kan. Iya. Iyalah, tetangga lagi sekarat rapat dulu. Ngomong-ngomong partainya apaan dia? Lah keburu mati orang. Ayo sama-sama kita jaga seperti dua tangan, kompak bersatu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jangan kau hidup seperti dua kuping. Kuping kanan kiri gak ada yang akur. Kuping kanan ngadep sono, kuping kiri ngadep sono, gak akur dia. Kuping kanan budek, kiri anteng aja. Makanya lebaran gak pernah ketemu. Yuk sama-sama hidup kayak dua tangan. Tawa aja. Habib tawa. Waduh, host tawa aja dia. Emang lagi aus. Masya Allah. Emang kuping gak kompak ya. Yang satu buruk diemnya mah anteng aja sebelahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah bu. Pak. Alhamdulillah ya, ternyata yang mulia di mata Allah adalah orang yang bertakwa. Allah gak ngelihat ras kita, suku kita ya. Tapi Allah lihat bagaimana kita, ketakwaan kita dan kemuliaan kita dilihat dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, silakan yang mau bertanya siapa angkat tangannya? Silakan. Ya, baik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Mustafa dari SMK Giri Taruna 2 Bogor. Ya. Mohon maaf izin bertanya Pak Ustadz. Ya. Bagaimana menjaga silaturahmi saat ditanya oleh keluarga? Oh. Bagaimana menjaga silaturahmi saat ditanya hal-hal personal oleh keluarga? Oh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Misalnya, kapan nikah, kapan punya anak, gitu ya. Iya. Lalu ditanya mukanya langsung merah, ini gimana? Makasih banyak ya. Silakan Kay.
Pertanyaan yang mewakili dari generasi Gen Z. Wah, Masya Allah luar biasa. Neng Nurul Mustafa. Wah, namanya cakep banget, Nurul Mustafa. Nurul Mustafa. Ya Bu. Pertanyaan bagaimana sikap kita ketika silaturahim dalam rangka Idul Fitri. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul tentang person, ya Bu, pribadi. Ya kan kadang-kadang ada aja itu lebaran bareng sama keluarga datang ke rumah yang lebih tua. Itu kan tradisi ya Bu. Ya datanglah kepada yang lebih sepuh kita. Ada aja tuh celetukan mulut-mulut netizen plus 62 ya kan. Ya. Ada aja pertanyaan yang sudah nikah ditanya kapan punya anak, yang belum nikah kapan nikah, Yang belum kerja. yang belum kerja kapan kerja, itu kadang-kadang seperti itu. Nah nanti ketika kita bawa jenazah ke makam, tanya dia, ibu kapan mati, gitu aja. Nah, sikapilah pertanyaan seperti ini dengan ya sewajarnya. Gak usah pakai marah, gak usah pakai tersinggung ya Bu. Cuma bilang doain aja supaya saya punya anak. Doain aja supaya saya dapat jodoh, cepet jodohnya. Doain supaya dapat kerjaan. Itu aja sikap kita mah, jangan diambil pusing. Maka sifat bodoh amat kadang-kadang penting juga tuh ya Bu ya. Nanan gitu kalau bahasa Betawinya ya kan. Sifat bodoh amat kadang-kadang perlu juga. Nah hal-hal yang begitu yang memang enggak terlalu penting banget buat kita. Tapi kita anggaplah itu pertanyaan biasa aja. Jangan diambil hati karena momentumnya lain. Hari Raya Idul Fitri semuanya pasti bergembira. Semuanya lagi senang merayakan kemenangan. Jangan sampai juga nih kadang-kadang juga yang nanyanya juga nih kadang-kadang nih Bu. Ya. Ini perlu diperhatikan juga buat para pemirsa. Nanti kalau ada yang lebaran datang ke rumah bawa makanan itu jangan pakai ditanya-tanya yang enggak. Ini makanan lu beli dari mana? Iya. Ya lu dapat dari mana? Beli apa THR ini? Gitu lagi ya kan. Jangan. Pokoknya pertanyaan-pertanyaan yang gak penting. Jangan merusak momen ke hari raya yang sakral, yang sempurna, yang saling menjaga. Itu aja barangkali. Terima kasih Neng Nurul Mustafa. Akrai. Iya. Bisa aja Ustadz. Masya Allah. Bu, Pak, memang paling penting untuk menjaga silaturahim. Yang paling penting lagi adalah menjaga mulut kita. Supaya nggak mengucapkan sesuatu yang nggak perlu. Apalagi menanyakan hal-hal yang kita khawatir nanti malah buat orang jadi tersinggung. Atau nanti jadi merasa nggak nyaman di lingkungan kita. Ya, kita jaga ukhuwah dimulai dari mulut kita. Jangan kemana-mana, kita akan lanjut lagi. Tetap di sini, di Cahaya Hati Indonesia.